pagi jemaat yang berkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, juga akan mengucapkan selamat datang yang mungkin pertama kali hadir di Korf 3 Bandung. Kami menyambut saudara yang penuh sukacita dan mari kita memuji Tuhan dan penuh sukacita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini mohon maaf kami tidak pasang karpet yang depan karena pada hari Jumat kemarin sempat gereja kemasukan air dan kemarin kami coba jemur dan ternyata datanya dan juga ada belang-belang, sehingga nanti dibawa dulu ke tempat cuci baru nanti akan dipasang kembali pada minggu yang akan datang. Saudara berkata oleh Tuhan, Mazmur 150 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan celacap yang berdenting. Pujilah Dia dengan celacap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Bapa di surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir dalam ruangan ini ya Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga pujian kami, penyembahan kami berkenan di hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua yang mau bagian pada pagi hari ini ya Tuhan. Kuduskan layanan kami ya Tuhan, sehingga pelayanan kami memuliakan nama Tuhan dan memberkati kehidupan kami. Hamba menghabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tetap berdiri, kita akan menyanyikan dua kor kita medley, bertemu dalam kasih-Nya dan besar dan perkasa Allah.
syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus menolong dan memberkati kami. Peracara dalam acara kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan hamba-Mu berdoa. Amin. Saya kembali mengundang kita untuk berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Satu, dua, tiga. Kami percaya bahwa kita terdiri dari perjanjian lama dan baru, ditulis dengan firman Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan perkara kehidupan manusia. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaan. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia yang bersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa dari moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi dalam masa perintah Allah mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah menyerahkan
sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan taat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang dosa. Amin. Silakan duduk. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita. Kita lanjutkan ibadah kita dari nomor nyanyikan pujian nomor 346. 346 ayat yang pertama dan chord yang kita nyanyikan. Maka saya percaya kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani di sepanjang minggu yang kita jalani. Mari kita membagikan bagi saudara-saudara kita lewat kesempatan untuk menyampaikan kesaksian. Pujian nomor 346. Tuhanlah batu karangku, namanya tetap. Kalau tidak ada ayat yang kedua dan chord yang kita nyanyikan dalam pujian 346, maka sama sedikit kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan kesaksian ataupun yang mau memuji Tuhan.
Kita lanjutkan ibadah kita dengan ayatnya yang kedua dan ayat ketiga dan seterusnya, sama memberikan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan kesaksian. Sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan juga dalam keluarga. Sepertinya tidak ada alasan untuk saya tidak bersyukur dan bersaksi pada pagi hari ini, karena dalam satu minggu kemarin Tuhan sudah menolong memberkati saya dalam kegiatan perlindungan anak untuk regional Indonesia Timur. Pelayanan ini adalah pelayanan perlindungan anak yang saya lakukan di sana. Jujur memang untuk Indonesia Timur selama ini belum pernah melakukan kegiatan perlindungan anak, oleh karena mengingat biaya yang cukup tinggi, dan saya memang waktu program tahun lalu tidak terlaksana, tapi tahun ini terlaksana. Dan puji Tuhan, perjalanan saya diberkati oleh Tuhan. Ini perjalanan saya pertama kali untuk Indonesia Timur sendiri, untuk Papua. Lalu kemudian ketika saya di bandara, saya bertemu dengan seorang ibu, ngobrol-ngobrol, lalu dia katakan, oh mau ke gunung juga? Ya. Jadi saya tidak jelas apa yang dia bilang, hanya dia bilang sama ya, kayak batik, dia batik. Ngobrol-ngobrol, lalu kemudian kami dari dia tempat, ada pengumuman pindah ke dia 8. Saya juga ikut pindah ke dia 8. Jadi itu sudah mulai di-scan tiket-tiketnya, lalu petugas mengatakan, ibu bukan ke Jayapura, ibu ke Sorong. Oh, saya balik lagi ke gate 4. Ternyata untuk pergi ke sana saya pikir semua sama pesawatnya, beda-beda. Ke Jayapura beda, ke Sorong beda, mungkin ke Manokwari atau ke mana lagi itu. Rupanya ada beberapa pesawat gitu. Tapi membuat saya belajar, kenapa saya tadi ikutan ya? Untung aja saya tidak salah alias, ini sudah salah naik pesawat. Tapi puji Tuhan, perjalanannya cukup panjang ya, hampir 5 jam kita di atas, dan itu luar biasa ya, luar biasa. Perjalanan 12:30 sampai di sana hampir jam 7 pagi ya, sudah seperti keluar negeri, jalan-jalan keluar negeri. Puji Tuhan, sampai di sana saya dijemput oleh Yayasan Ratno, kemudian tiba di Koros, kemudian kami makan pagi di Koros, kemudian sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Yang saya syukuri di sana, saya mengambil bagian juga untuk mengikuti pelayanan bagian anak-anak. Di sana ada banyak anak-anak kecil, Bapak Ibu, yang sebenarnya bukan anak jemaat kita, mereka simpatisan. Dan kita bersyukur opsi di sana Tuhan pakai luar biasa, memiliki hati ya, untuk melayani anak. Saya katakan, wah disinilah hati yang lembut ya. Kita melayani anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak yang terlantar, yang kita tidak tahu dari mana latar belakangnya, kita kumpulkan semua. Gitu. Jadi memang dalam pelayanan itu kita tidak langsung memberitakan Injil, tetapi pembelajaran, belajar untuk membaca, belajar untuk menulis, melihat gambar. Tetapi banyak dari mereka itu sebenarnya sudah tahu kita dari gereja, lalu beberapa dari mereka datang ke gereja kita untuk beribadah yang namanya Kamis Ceria. Luar biasa, Kamis Ceria mereka bergabung. Dan saya sangat bersemangat untuk melihat mereka, anak-anak yang masih kecil-kecil, ada yang masih digendong mama-mamanya. Lalu saya tanyakan, anak ini apa mereka sekolah? Katanya tidak. Hanya beberapa saja, satu saat yang sekolah, tapi ada yang tidak. Ada yang sudah 9-10 tahun, mereka belum mendapatkan pendidikan. Lalu ketika saya melakukan pelatihan di sana bersama dengan mama-mama, di sana banyak relawan disebutnya mama-mama, mereka juga adalah majelis di gereja mereka di KI, lalu mereka juga adalah relawan.
ini dia umur 5 tahun dimasukkan dia ke dalam sel. Waduh, saya bilang luar biasa ini pengalaman di sana ya. Anak-anak kecil dimasukkan ke dalam sel sama bapaknya sendiri. Lalu ibunya cari-cari di mana anak ini. Bapaknya bilang ada di sana. Saya isi dia dalam sel karena hari ini dia bikin pelanggaran. Dia pukul semua anak-anak katanya, anak-anak anggota. Gitu. Dan itu luar biasa. Saya katakan sekarang ini tidak boleh lagi seperti itu, mama-mama. Kita sudah hidup di dalam aturan-aturan yang ada batasan-batasan, ada kode etik ya. Kalau kita melakukan pelanggaran, maka kita orang dewasa bisa terjerumus ke dalam undang-undang. Oh seperti itu. Jadi paling tidak saya memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka juga senang didatangi langsung, dan saya juga bertemu langsung kepada anak-anak mereka yang menjadi kesyukuran saya. Lalu kemudian saya melanjutkan pelayanan ke Makassar, yaitu pelatihan juga untuk para guru-guru di sana. Ada opsir juga khusus distrik Makassar, kemudian ada guru-guru sekolah minggu, dan ada 39 orang yang hadir. Dan juga puji Tuhan, perlindungan anak juga belum pernah ke sana. Guru juga merasa sangat senang ada perlindungan anak, sehingga kami memiliki perspektif yang sama bagaimana mendukung program gereja ramah anak dan juga sekolah ramah anak, bagaimana kita memperlakukan anak-anak dengan baik di sekolah maupun di gereja. Saya selalu mengatakan anak-anak ini selalu adalah di nomor 2 kan dalam pelayanan. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kita membuat satu anggaran gereja ya, kita selalu membuat anggaran yang paling kecil ya untuk anak-anak kecil. Paling mungkin ada yang sisa-sisa untuk anak-anak kecil. Padahal semestinya mereka adalah orang-orang yang harus kita hargai ya. Mereka juga adalah makhluk yang mulia, sama seperti kita memiliki hak yang sama seperti itu. Dan kemudian mereka juga guru-guru juga memberikan respon sangat baik bahwa pelayanan perlindungan anak ini dilakukan. Sebab saya katakan ini semua kita serentak seragam di 4 bidang pelayanan, sehingga memperlakukan anak-anak dengan standar yang sama, yaitu standar kerajaan Allah yang penuh kasih. Lalu kemudian Tuhan sudah menolong kegiatan di Makassar, lalu kemudian kembali pada hari Rabu yang lalu, tepat hari Lebaran, dan luar biasa perjalanan begitu sepi. Tapi saya bersyukur untung saja meskipun sepi, jadwal travel tetap ada, sehingga saya mengambil jadwal travel jam 9 dan jam 12 sudah tiba di rumah dengan segala selamat. Mulai menjadi kesyukuran saya dalam pelayanan saya. Tuhan sudah beri kuat dan sehat, Tuhan sudah berikan kemampuan kepada saya, dan juga bersyukur keluarga yang saya tinggalkan di rumah dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua dukungan para hamba Tuhan, dukungan para jemaat, dan semua kita yang selalu mendukung kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan kota. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Oka yang selalu mengingat kami dalam doa. Demikian kesaksian saya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih perjalanan dan pelayanan sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mewakili anak-anak GPS untuk menyampaikan kesaksian. Bagaimana surat Tuhan sudah menolong kami dalam rencana program GPS untuk melaksanakan retreat di Villa Istana Bunga Lembang. Ya, perkumpulan mengenai dana yang kami harus butuhkan dikalkulasi hampir 10 juta, tapi Tuhan luar biasa menolong kami sehingga dengan semangatnya anak-anak mencari dana dan semua dana tetap tercukupi, bahkan yang dilebihkan oleh Tuhan. Dan begitu banyak orang yang sudah menolong anak-anak kakak Rasul yang sudah melakukan kegiatan dengan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendukung kami baik secara dana, secara doa, dan segala sesuatu yang diberikan kepada kami. Menjadi bersyukur kepada dan Kolonel LKP bersama dengan ibu yang sangat mensupport kami dalam kegiatan ini, sehingga semua kegiatan boleh berjalan dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami laksanakan dari hari tanggal 8 sampai daripada tanggal 9. Tuhan sudah menolong kami, dan juga dilanjutkan yang kegiatan distrik gabungan yang dilaksanakan di PAP Maranatha Bandung yang juga sudah mulai berjalan dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Saya pikir tidak banyak anak-anak yang ikut kegiatan ini karena harus kelelahan dari tanggal 8 sampai tanggal 9 di puncak di istana, di Villa Istana Bunga, lalu hanya istirahat sehari lalu
kegiatan. Tapi puji Tuhan mereka tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini sehingga pada hari Jumat karena kelelahan dari hari Senin beraktivitas sampai pada hari Kamis sehingga saya nyantai-nyantai aja di rumah, tidak berpikirkan hujan dan juga tidak terlalu deras hujannya. Berpikir aman-aman aja kok. Ternyata setelah siap-siap mau berangkat ke tempat ini, Nyonya Kapten sudah siap untuk PKW, sudah sementara sudah mau berangkat, sudah kaki segala sesuatu lalu dapat telepon bahwa koros kebanjiran. Saya sangat kaget dan juga tempat ini yang puji Tuhan tempat seluruhnya karena dia mungkin langsung mengalir dan juga langsung dia ada pemasukan atau pengeluaran. Jadi tempat keluarnya tapi kami tidak tempat untuk menyelamatkan beberapa barang yang ada di tempat di bawah sehingga terkena air. Dan puji Tuhan tidak terlalu lama lalu banyak orang-orang yang menolong karena informasinya begitu cepat. Sekretaris Sosial KPT dengar untuk biasa saya nggak apa-apa bukan mungkin hanya lanjut tapi dia tempat langsung menghubungi ke Kapten Lopez. Sementara kami sudah selesai bersih-bersih, sudah duduk, semua anak pati datang ke tempat ini. Tapi puji Tuhan dengan perhatian dari saudara kita yang begitu luar biasa menolong. Dan makanya itu terima kasih atas dukungan dan doa-doanya yang sudah diberikan kepada kami anak-anak GPS sehingga acara dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan yang percaya akan berdapat kepada Gerakan Bosur Koros 3 Bandung dan akan dipraktikkan apa yang sudah menjadi tema dari kami dalam Gerakan Bosur. Temanya bahasa Inggris, kalau tidak salah bersatu di dalam Tuhan. Itu ya kan? Ya itulah apa itu ya. Saya bersyukur semuanya berjalan yang baik. Terima kasih sekali lagi bagi Jenderal Kolonel yang sudah menjadi pembicara dan mendukung acara sehingga suksesnya acara ini dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih kepada ibu PKW ya yang sudah menolong kami hanya ikut kegiatan tiba-tiba ada snack ya, setelah kegiatan ada jam makan ya. Dan terima kasih untuk pertolongan ibu-ibu yang sudah menolong BPS yang sudah kegiatan dan tidak membalas kebaikan lebih kurang dan pekerjaan rumah tangga akan diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan ayatnya yang keempat dari pujian ini untuk mengakhiri kesempatan memberikan kesaksian.
Terima kasih ya Tuhan kalau sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan kalau sampai hari ini ketika kami menghadapi tantangan dalam kehidupan kami, Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ketika kami menyiapkan hati dan pemikiran kami untuk kembali dikuatkan oleh Tuhan, untuk kami kembali diizinkan mendengar kebenaran firman Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kebenaran firman disampaikan, Roh Kudus Tuhan yang ada di tengah-tengah kami akan dengan lebih sempurna menuntun kehidupan kami, akan dengan lebih sempurna memberikan kepada kami kemampuan memahami betapa Tuhan menginginkan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk semua kesaksian, untuk semua ucapan syukur, puji-pujian yang telah kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah kami, Engkau mengizinkan kami untuk kembali mendengarkan kebenaran firman. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bercerita tentang Thomas, tentu kita sudah mengetahui bahwa setiap orang yang ragu-ragu, kadang-kadang kita memanggilnya saudaranya Thomas ya, temannya Thomas ya, demikian. Thomas atau Didimus artinya adalah kembar, gitu ya, dalam arti kata nama itu. Seperti yang kita ketahui, Thomas adalah salah seorang dari murid Yesus dan dia merupakan seorang nelayan. Seorang nelayan, namun ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya juga penasaran. Seorang nelayan, apakah dia bersama-sama memiliki segala sesuatunya sebagai seorang nelayan ya pada saat itu? Ternyata tidak, saudara. Thomas dikatakan bahwa dia adalah seorang nelayan, tetapi dia tidak seperti Petrus dan Andreas. Karena keterbatasan atau dia merupakan orang yang kurang mampu pada saat itu. Jadi dia tidak memiliki kapal sendiri. Thomas tidak memiliki perahu sendiri. Karena
karena ia memang kekurangan secara materi. Jadi dia mungkin mengikut orang yang pada saat dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Hidup yang serba kekurangan membentuk pribadi Thomas menjadi orang yang agak sedikit pesimis. Dia kemudian menjadi pribadi yang agak sedikit minderan, katakan demikian. Dia berhati-hati. Dia menjadi orang yang gampang berprasangka buruk atau negatif kepada orang lain. Thomas si peragu, orang yang ragu, orang yang selalu tidak percaya, identik dengan orang-orang mengatakan dia adalah Thomas seperti itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keraguan-raguan atau ragu-ragu sama artinya dengan bimbang, tidak percaya. Ketika pertama kali Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah murid-muridnya, di dalam ayatnya yang ke-24, jelas dituliskan bahwa ketika itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dia tidak ada di tempat itu. Jadi ketika di ayat 25, ketika murid-murid yang lain menceritakan kepada dia bahwa Yesus datang, dia membantah, dia tidak percaya. Karena memang dia tidak berada di tempat di mana saat itu Yesus datang atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu pada saat penampakannya yang pertama di ayat 24 dikatakan demikian. Namun pada saat Yesus menampakkan dirinya untuk yang kedua kalinya kepada murid-muridnya, di ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ada Thomas di sana. Jadi Thomas juga kemudian melihat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Thomas kemudian diberikan kesempatan oleh Yesus untuk menjawab keraguan-raguannya. Saudara, Yesus tahu Thomas ragu dengan apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Oleh karena itu Yesus mempersilahkan Thomas untuk menyentuh, untuk melihat, memeriksa bagian tubuhnya yang saat itu bekas dari penyiksaan atau peristiwa salib. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahkan ketika dia menyentuh, terlontar pengakuan yang luar biasa di sana. Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Terbukti apa yang menjadi keraguan-raguannya, apa yang sudah menjadi hal yang dia ragukan di awal, dia membuktikannya sendiri saat itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Thomas yang ragu-ragu berubah menjadi Thomas si pemberani. Kuasa kebangkitan telah mengubah Thomas. Ia menjadi 100% percaya bahwa Yesus adalah Allah. Menurut cerita saudara yang sedikit saya ambil tentang Thomas, Thomas kemudian menjadi pemberita Injil yang luar biasa di daerah Babilonia kuno dekat sungai Efrat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kuasa kebangkitan menguasai Thomas, ia berubah menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang pemberani, karena keraguan-raguannya telah langsung dijawab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Thomas menjadi pribadi yang saat itu kembali bersukacita dan bersemangat sebagai seorang pemberita Injil. Seorang pemberita Injil yang luar biasa. Demikian disampaikan tentang profil Thomas, bahwa dia kemudian menjadi seorang penginjil yang luar biasa di daerah Babilonia kuno dekat sungai Efrat yang sekarang kita kenal dengan Irak. Ia memenangkan banyak jiwa bagi Kristus, luar biasa sekali. Dia yang awalnya ragu-ragu, kemudian ketika kuasa kebangkitan menguasai kehidupannya, dia percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Dia diubahkan menjadi seorang yang luar biasa. Thomas banyak jiwa bagi Kristus. Walaupun pada akhirnya
kehidupan Thomas. Ketika saya membaca, saya terkejut juga. Bahwa kemudian akhirnya dia dibunuh. Dia berakhir dengan dibunuh. Dibunuh di dekat Mialapor, nama tempat itu. Di dekat Mialapor, di daerah yang sekarang disebut atau dikenal dengan Madras. Menurut cerita saudara, kejadian pembunuhannya luar biasa. Yaitu ketika itu Thomas dimasukkan dalam sebuah lubang, kemudian dia ditusuk. Saudara, hal yang boleh kita lihat, Thomas membuktikan ia setia memberitakan Injil tentang Kristus saat ia menerima kuasa kebangkitan itu sebagai landasan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita pun demikian, bukan? Kuasa kebangkitan membuat kita menjadi yakin bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita tahu dia mengalami siksaan dan dia mati di kayu salib, dia telah menjadi pribadi yang menguatkan iman kita karena ia bangkit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keraguan-raguan tidak ada lagi, tidak menguasai lagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sama halnya dengan Thomas, yang awalnya dia ragu, tetapi ketika dia membuktikan sendiri bahwa Yesus adalah Allah, keraguan-raguan itu sirna, tetapi dia diubahkan menjadi pribadi yang yakin bahwa apa yang boleh dia beritakan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yesus adalah Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, betapa luar biasanya. Namun bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita tidak beda dengan Thomas. Dia juga manusia biasa. Dia mengalami keraguan-raguan ini. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah merasakan, menyaksikan, dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang sudah mendengar tentang kuasa kebangkitan itu? Bukan sekali dua kali, bahkan kita mengkhotbahkan. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masih sering mengalami yang namanya keraguan-raguan itu juga. Bukankah demikian? Kita ragu akan masa depan kita. Kita ragu akan pendidikan kita. Ketika kita gagal, kita menjadi orang-orang yang down, kita lemah. Ingat saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak semuanya dalam dunia ini akan terjadi seperti apa yang kita mau. Kita ragu akan pasangan hidup kita. Apakah ini yang sesungguhnya? Kadang-kadang seperti itu kalau kita sedang menjalani masa-masa berpacaran. Kita ragu akan mendapatkan pemulihan. Kita ragu akan usaha kita, apakah ini berhasil atau tidak. Apakah Tuhan memberkati atau tidak usaha saya. Kita ragu akan banyak hal, saudara. Keraguan-raguan itu bukan hanya milik Thomas, tetapi kita pun sering mengalami keraguan-raguan itu. Kita sering mengecilkan kuasa Tuhan karena kita dikuasai oleh keraguan-raguan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sedang viral saat-saat ini. Kalau viral berarti adalah berita yang sering kita dengar. Beberapa hari yang lalu penyanyi rohani Melita Sidabutar meninggal. Saya juga mengikutinya, saudara. Saya suka juga dengan lagu-lagu yang dia sampaikan. Sudah menjadi berkat. Meninggal dunia 4 tahun atau 3 tahun ya. Maaf saya kalau saya salah. Tahun 2020 kalau tidak salah. Saudara kembarnya juga meninggal terlebih dahulu dengan penyakit yang sama, yaitu gagal jantung. Namanya Melisa Sidabutar. Kalau yang meninggal baru-barunya adalah Melita Sidabutar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, media sosial penuh dengan story-story tentang Melita ya, kata-kata yang disampaikan Melita ketika dia bersaksi. Dia katakan bahwa ketika Melisa masih hidup, dia mengatakan kepada adiknya, karena Melita ini adalah kembaran yang lahir beberapa detik, jadi dia adalah adik begitu ya. Semua yang kita nikmati di dunia ini adalah bonus dari Tuhan. Itu kata Melisa, kemudian kesaksian daripada Melita.
Dan goals kita, tujuan kita ternyata bukanlah sesuatu hal yang ada di dunia ini. Tapi goals kita adalah hidup kekal bersama Bapa di sorga. Dan itu dia hidupi ternyata saudara. Dia melayani Tuhan sampai pada saat, kalau beberapa video kita saksikan di media sosial, pada saat dia menyanyi sesungguhnya kelihatan ya, aura wajahnya dia sudah pucat, kemudian tubuhnya sudah kurus, dan dia beberapa kali memegang bagian perutnya begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua story media sosial dipenuhi kata-kata ini. Semua yang kita nikmati di dunia ini, jabatan kita dan segala sesuatu harta benda kita adalah bonus dari Tuhan. Semua adalah hal yang Tuhan berikan ketika kita mempergunakan yang kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya kita merasa semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, tujuan kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Allah Bapa di sorga. Story ini di IG, di Facebook, dan bahkan di WA ada. Kata-kata ini sudah memberkati. Ini membuktikan saudara bahwa saat-saat ini semua orang membutuhkan keyakinan di dalam hidupnya. Karena banyak orang yang ragu akan kemana, akan bagaimana, akan seperti apa kehidupan kita setelah ini. Membuktikan sebagai orang-orang percaya, begitu banyak anak-anak Tuhan yang memakai kata-kata ini untuk menjadi kekuatan. Atau bisa jadi orang-orang yang ragu itu ada di antara kita saat ini. Bisa jadi saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan keyakinan kepada kita untuk terus mengikutinya. Karena kuasa kebangkitan sudah membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Hal sederhana namun sulit dilakukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengalami keraguan-keraguan, ada dua hal yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi sulit dilakukan. Yang pertama adalah percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Allah. Seperti yang dialami oleh Thomas. Percaya dengan sungguh, bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Thomas telah membuktikannya saat dia ragu. Tuhan tahu. Begitupun juga dengan kita. Saat keraguan-raguan menguasai saudara dan saya, Tuhan tahu. Keraguan-raguan yang dialami oleh Thomas telah mengubah kehidupannya ketika dia melihat, merasakan, bahkan dia bisa mendengar sendiri bahwa Tuhan adalah Allah atau Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kuasa kebangkitan dari Yesus sudah mengubah hidup Thomas. Bagaimana dengan saudara dan saya? Menjadi tantangan pribadi kita. Percaya dengan sungguh, mujizat pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, hal ini sederhana bukan? Percaya dengan sungguh. Kalau kita ditanya satu-satu, apakah percaya? Ya, saya percaya. Namun pertanyaannya, percaya dengan sungguh-sungguh atau sekedar percaya? Ada korlama, asal percaya saja, gitu ya. Dosen saya waktu itu, Pak Nasukili Jawa, sempat menyinggung ya. Dia tidak mengkritisi, tetapi dia mengatakan bukan percaya saja, tetapi percaya dengan sungguh. Mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya dengan sungguh. Yang kedua, percaya walau tak melihat. Nah ini saudara, perkataan ini tentu kita sudah sering dengar. Sebagian besar kita sulit percaya apabila hal itu tidak kita lihat, termasuk saya saudara. Saya adalah orang yang susah percaya kalau hal itu tidak saya lihat sendiri begitu. Kalau hanya kabar-kabar begitu, kadang-kadang masih, masa sih? Benarkah? Atau mungkin orang Manado dengan Palu, iyo kah? Ya, iyo kah? Mosok, Jawa, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keraguan-raguan dan kita tidak percaya kalau kita tidak melihat langsung.
Memang kita tidak boleh langsung percaya, karena banyak penipuan saat ini ya. Jangan juga langsung percaya semuanya begitu. Tetapi tidak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kepercayaan kita saat ini adalah hal yang Tuhan inginkan. Percayalah maka engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal sederhana bukan? Bahwa ketika kita percaya, jangan percaya saja, tetapi percaya dengan sungguh. Ketika kita percaya walaupun tak melihat, jangan hanya di bibir saja, tetapi sungguh-sungguh kita percaya agar kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya ada sampai hari ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah. Ia Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Bukan saja Thomas yang diubahkan kehidupannya, dia yang ragu-ragu. Kemudian ketika dia melihat sendiri, kemudian ketika dia mendengar, menyaksikannya, dia diubahkan menjadi pribadi yang berbeda. Ia Allah yang sanggup meluputkan kita dari bahaya, saudara. Ia Allah yang ada di pihak kita saat dunia ini mendera kita. Bahkan sekarang bahasa kerennya, ada hal-hal di dunia ini yang merusak mental kita. Ia Allah yang setia. Saudara dan saya tidak sendiri ketika kita mendoakan orang lain. Dalam hati kecil saya, bagi saya pribadi, saya ingin mengatakan kepada orang tersebut, ketika orang lain itu memiliki tantangan, pergumulan, saya ingin meyakinkan dia bahwa dia tidak menghadapi itu sendiri. Apalagi Tuhan, saudara. Saudara tidak pernah sendiri menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Ada Tuhan bersama saudara. Ia adalah Allah yang ada saat saudara terpuruk. Ia adalah Allah yang akan selalu hadir di titik terendah kehidupan saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji firman Tuhan sungguh luar biasa. Namun terkadang-kadang kitalah yang meragukannya. Apakah benar apa yang sudah difirmankan? Apakah benar yang sudah disampaikan? Kita meragukan semuanya itu. Kita tidak lagi berbicara tentang Thomas, tapi marilah kita berubah seperti Thomas yang dalam ayat 28 dan ayat 29 penuh dengan pengakuan yang luar biasa, menyatakan bahwa Tuhan atau Yesus adalah Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan keraguan membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan. Jangan biarkan keraguan-raguan kita membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Terkadang kita mengatakan ya memang seharusnya demikian. Tidak, saudara. Jangan hanya di bibir saja kita mengatakan percaya kepada Allah, tetapi hidup kita tidak mencerminkan pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, menjadi koreksi bagi kita, perenungan bagi kita. Sudah sungguh-sungguh saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah? Saat ini, jangan biarkan keraguan-raguan membuat kita tidak melihat kuasa Tuhan yang sudah memberkati hidup kita, yang sudah memberkati pendidikan anak-anak, masa depan mereka, kehidupan kita, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Jangan biarkan keraguan-raguan menguasai kita sehingga kita tidak melihat kuasa Tuhan. Yesus adalah Allah yang sanggup memulihkan hidupku dan hidupmu. Berbahagialah, kata firman Tuhan. Yesus mengatakan pada bagian terakhir daripada pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menyanyikan sebuah pujian 337. Ada kesempatan bagi saudara dan saya
kekuatan, keyakinan itu saudara, untuk menolong kita menghadapi tantangan hidup ini. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Saudara, belum terlambat. Datang kepada Tuhan. Minta Tuhan kembali menguatkan iman kita. Nyanyian nomor 337. Ku perlu Tuhan sertaku, takut jalan sendiri. Kesempatan bagi kita saudara untuk mau dipakai oleh Tuhan tanpa mengeluh dengan apapun yang kita alami, tanpa mengeluh dengan apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Ingat saudara, Yesus adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Ayat ke-4. Maha besar Tuhan kami yang berkata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena sampai hari ini ketika kami ada dalam ruangan ini, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika sampai saat ini kami masih sering mengalami keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan ini, mengalami keraguan-raguan akan kuasa Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Kuasa kebangkitan menguasai kami. Kami memiliki Allah yang hidup
kasih ya Tuhan, karena kami tahu ketika kami bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kami. Ketika kami percaya dengan sungguh, Tuhan, kami akan merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu ketika kami diubahkan oleh Tuhan menjadi umat yang yakin kepada Tuhan, kami akan menjadi pribadi yang menjadi kesaksian, hormat, kemuliaan melalui sikap, tutur kata, bahkan sampai pikiran kami di luar. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kami, kami bisa menjadi berkat. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kekuatan menghadapi pergumulan dan tantangan, Tuhan akan memakai hidup kami menjadi kekuatan. Tuhan, tolonglah kami. Beri kami jawaban untuk setiap pergumulan kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap kelemahan dan dosa kami. Kiranya semua itu tidak menghalangi campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat berkat oleh Tuhan, kita menyanyikan pujian nomor 426. Setelah kita menyanyikan pujian ini, kita memberikan persembahan. Pujian 426 kita nyanyikan. Setelah kita menyanyikan pujian ini, kita memberikan persembahan. Apa yang patut kuberikan dan Amin.
Kudus. Di akhir ibadah kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan-persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Memperhatikan sekalian yang sudah memberi belum sempat memberi pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus melanjutkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pendidikan kami, rencana-rencana kami, bahkan kehidupan pribadi kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati presiden, wakil presiden, bahkan semua jajarannya, aparat keamanan, semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa kami aman, makmur dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan balang keselamatan di keempat bidang. Tuhan kiranya memberkati pelayanan ini, sehingga pelayanan ini pun menghantar jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan, menghantar jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan dan percaya kepada Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan kiranya menolong mereka dalam setiap pelayanan mereka, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Komunal Teritorial bersama dengan Ibu, Sekretaris Umum bersama dengan Ibu, semua para sekretaris bidang diberkati oleh Tuhan. Dan setiap program-program yang mereka rencanakan untuk kemajuan pelayanan balang keselamatan di teritori Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana pelayanan ke depannya kami percaya semuanya dituntun dan dibimbing oleh Tuhan, sehingga semua pelayanan balang keselamatan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rencana kedatangan jenderal ke Indonesia, Jakarta dan Palu. Tuhan kiranya memberkati perjalanan mereka, memberkati pengurusan visa mereka ya Tuhan, sehingga semuanya mereka boleh datang dan berkunjung ke negara kami dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi semua panitia yang merencanakan kegiatan ini, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Palu, tempat kegiatan, semua acara-acara yang berlangsung, kami percaya semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Diberikan waktu yang baik oleh Tuhan, sehingga semuanya memuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa ya Tuhan sebagai pelayanan yang ada di PSTW Senderawi Bandung. Tuhan kiranya memberkati pelayanan ini ya Tuhan, memberkati hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Bapak dan Ibu Mayor dan Baru, Ofisir pemimpin di tempat ini. Kami juga berdoa bagi ofisir staf Mayor dan Nyonya Didi Juanda. Kami juga berdoa bagi semua kandidat UMT, semua karyawan-karyawati, bahkan oma-opa yang dilayani di tempat ini. Mereka terus diberkati oleh Tuhan, dan biarlah pelayan ini terus memuliakan nama Tuhan. Memberkati semua donatur yang memperhatikan pelayanan ini ya Tuhan, sehingga pelayanan tetap ada hingga pada saat ini semua karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa itu bagi jemaat-jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun berdoa di tempat ini. Tuhan berada bersama-sama mereka ketika mereka mengalami kelemahan. Tuhan ada memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang pun mereka ada waktu bersama-sama dengan kami untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menolong mereka ya Tuhan, menunjukkan tempat yang tepat bagi mereka untuk bekerja, untuk menuntut karir, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan, kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa itu bagi jemaat-jemaat kami yang ada di luar kota. Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami mengingat bagi Bapak Erwin Tempai yang ada di Palu. Tuhan kiranya menolong kesehariannya, apapun yang dilakukannya pada saat ini. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat bagi saudara Ibu Nia dan adik-adiknya yang pada saat ini ada di Palu karena duka cita yang mereka alami oleh karena Om yang mereka kasih telah dipanggil oleh Tuhan beberapa hari yang lalu. Tuhan berikan waktu yang baik, penghiburan yang baik ketika mereka bersama-sama dengan keluarga, sehingga perjalanan kembali pun akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk program-program Korof di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pembangunan rumah dinas Ofisir Korof 3 Bandung yang sedang berlangsung pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati bangunan ini ya Tuhan, memberkati semua tukang yang mengerjakan, semua bahan-bahan yang digunakan dikuduskan oleh Tuhan,
sehingga bangunan ini pun menjadi berkat pelayanan Tuhan di tempat ini ketika para hamba-hamba Tuhan yang bertugas di tempat ini menempatinya. Mereka merasakan damai sejahtera daripada Allah karena roh Tuhan ada di tempat ini. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali kami dengarkan pada pagi hari ini, yang kembali menegaskan kepada kami agar tidak ada keraguan ketika kami percaya kepada Tuhan, sehingga mujizat-mujizat Allah, karya-karya Allah yang besar terjadi dalam kehidupan kami karena kami percaya dengan sungguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Memohon baik kami semua yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini, baik kami yang memimpin, yang menyampaikan firman-Mu, yang memainkan musik, yang mengoperasikan LCD, yang menjadi singers, yang memainkan tamborin, bahkan kami yang membawa kolektan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, bila pelayanan kami terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarlah semua doa kami, karena doa yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kegiatan selama sepekan untuk 19 April hari Jumat pukul 4 sore hari ibadah Tuhan kaum wanita. Pimpin acara akan dibawakan oleh Ibu Lila Rasia dan Ayah Mas Sahabat. Kemudian pukul 7 malam dilakukan ibadah gerakan membuat suruh dibawakan oleh Saudari Mayang dan dibawakan oleh kandidat Opan Merdeka. Kemudian Sabtu 20 April jam 9 pagi pada 2 pagi dibawakan oleh Kapten Jennifer Supriyanto, dan sore hari ada latihan musik. Minggu 21 April merupakan pekan anak dan orang dewasa. Jam 6:20 pada kesucian di PSTW, pemimpin acara firman Tuhan dibawakan oleh Setan Kolonel Harold dan Istilah Kita. Kemudian pukul 8 pada kesucian di 3 Bandung, khotbah ibadah dibawakan oleh Saudari Mei Suwita, dan pemimpin acara serta firman Tuhan dibawakan oleh PMT Alfred Bayu Anggara dan Letnan James Zakaria. Kemudian tim musik, keyboard Saudara Chris, bass Saudara Osman Sibarani, gitar Saudara Jefferson Tanpai, dan drum Saudara Louis, singer Saudari Irene Cafe dan Saudara Mengwita, kolektan Ibu Nia Gita dan Ibu Aan Moka, multimedia Saudara Tony, dan buku tamborin, kemudian sekolah minggu sekolah minggu, dan PKP akan dibawakan oleh Bapak Mayor Doni Sibarani. Minggu tanggal 21 April yang akan mencari dana adalah GPS. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada untuk tanggal 15 April Mayor Ana Maria Basa, dan 17 April Bapak Andres Parani, 19 April Ibu Komisioner Widjawati Tampai, dan tanggal 20 April Niwayan Triana C. Seminggu yang akan kita doakan, yang pertama keluarga Bapak Edi Nore, kemudian keluarga Bapak Victor Nore, keluarga Bapak Dan Sarjono, keluarga Maida Hermawanto, keluarga Yoses Apon Aridodo Santos, kemudian keluarga Malik Martini, kemudian yang terakhir keluarga Edward Momongan. Demikian pengumuman, dan untuk minggu depan akan ada ibadah gabungan PKP dan PKW yang waktu serta tempatnya nanti akan diumumkan oleh Bapak Mayor Supriyanto, Bapak Kapten Supriyanto. Terima kasih. Tanggal 21 ada ibadah gabungan PKP di Korop 1 Bandung. Untuk waktunya nanti akan diumumkan di grup karena kami belum mendapat waktu pelaksanaannya jam berapa dilaksanakan. Kami tetap ngomongin ke distrik kami belum ada jawaban. Nanti waktu ibadahnya akan diumumkan di grup. Ketika kemarin ditanya jumlah berapa yang hadir dari sekitar Korop 3 Bandung, saya sampaikan belum sampaikan kan sebelum mengumumkan.
oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di sepanjang minggu mulai dari tanggal 8 sampai pada tanggal 14 hari ini. Yang pertama, jika ada yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan untuk kita bisa menyanyikan lagu Happy Birthday to You, dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tanggal 8 April Ibu Ai Sihombing. Tanggal 10 April Saudari Evangeline Lovelina Limas Putri atau Oi ya. Yang terus 11 April Bapak Arnold Asnawi. Tanggal 12 April anak sekolah minggu Kristen Tampai. Pada hari ini Saudara Jordan Emmanuel Tampai. Mari saudara-saudara, saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan kor ulang tahun, nyanyian ulang tahun. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sekaligus kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka 1 tahun lagi di minggu yang sudah kami jalani. Kami berdoa ya Tuhan bagi pada tanggal 8 Tuhan sudah menurunkan usia 1 tahun lagi bagi Ibu Ai Sihombing. Tuhan kiranya memberkati Ibu Ai dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bahkan Tuhan terus memberikan pemulihan kepadanya ketika dia pada saat dia mengalami kelemahan tubuh beberapa hari yang lalu. Kami percaya pemulihan daripada Allah akan terus menjadi bagiannya. Kami percaya juga Allah yang sudah menolong dia di tahun-tahun yang sudah dia jalani. Kami satu yakinan dan percaya bahwa Allah yang sama akan terus menolong dia dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pada tanggal 10 April Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usia bagi Oi dalam kehidupannya. Tuhan kiranya memberkati anak muda ini. Tuhan menolong dia dalam pendidikannya. Tuhan menolong dia dalam kehidupan pribadinya. Bahkan rencana-rencananya masa mudanya diberkati oleh Tuhan. Orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan sudah menolong dia di tahun-tahun yang sudah dijalani. Kami percaya juga Allah akan terus melanjutkan berkat-Mu di tahun-tahun yang akan kembali dijalaninya ke depan. Setiap rencananya, pendidikannya kami yang mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Arnold Asnawi. Tuhan juga menolong dia pada tanggal 11 April. Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun dalam kehidupannya. Tuhan berkati Bapak Arnold dalam rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan, bahkan memberkati dalam keluarganya. Pribadinya pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama
pada Bapak Arnold, sehingga di minggu-minggu yang akan datang pun keluarga Bapak Arnold bersama-sama dengan kami untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan di rumah yang kudus ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencananya, Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan kesehatan kepadanya ya Tuhan. Kami juga berdoa pada tanggal 12 April Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi adik kami atau anak kami Tristan Tapai. Tuhan kiranya menolong Tristan dalam kehidupan pendidikannya, dalam masa kehidupannya. Kami percaya dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa bagi kedua orang tuanya juga diberkati oleh Tuhan dan setiap usaha pekerjaan mereka. Kakak-kakaknya pun diberkati oleh Tuhan dalam setiap pendidikan dan rencana-rencana serta pekerjaan mereka. Bapak kami percaya dan berdoa bagi Allah yang sama akan terus melanjutkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan bagi anak kami Tristan dalam menjalani kehidupannya. Kami juga berdoa khusus bagi hari ini ya Tuhan. Saudara Jordan Emma Tapai telah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupannya. Tuhan kiranya memberkati anak muda ini, menolong dia dalam setiap pendidikannya, dalam setiap rencana-rencananya, dalam masa mudanya. Kedua orang tuanya pun diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam setiap rencana-rencana mereka diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah yang sama akan terus melanjutkan berkat di tengah-tengah kehidupan yang kembali dijalani lagi pada hari ini dan selanjutnya. Kami percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Masa depannya ada dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan timpakan di tengah-tengah saudara-saudara kami yang sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang usia yang Tuhan sudah tambahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mau menyerahkan kehidupan mereka semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka di usia yang baru ini, kami percaya diberkati dan dikabulkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Akan duduk bagi saudara kita yang Tuhan berkati selama ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Silakan kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini Tuhan, sepanjang minggu yang akan datang, kami akan kembali melakukan aktivitas pekerjaan pelayanan kami, pendidikan kami, bahkan aktivitas kami melakukan perjalanan-perjalanan. Tuhan, berikan kami kuat sehat. Tuhan, memberkati hidup kami. Tuhan, menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Perjalanan-perjalanan kami diberkati dan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Semua rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku pulang dengan berkat Tuhan. Semoga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh Kudus beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang.